Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Gimana nih teman-teman kabarnya hari ini? Sehat? Bahagia? Senang? Atau mungkin sedih? Sedih karena jomblo mungkin? Bercanda. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Iwan Sutisna dari kelas akuntansi 1A semester 1 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mind mapping yang telah saya buat, yaitu mengenai materi matematika ekonomi. Nah, teman-teman, seperti yang telah kita ketahui bahwa matematika itu sangat melekat dengan yang namanya angka, perhitungan, ya kan? Di benak kita pasti seperti itu. Mendengar matematika pasti di benak kita seperti itu. Hitungan, angka, dan lainnya. Mengapa di benak kita seperti itu ya? Karena sebelumnya kita sudah mempelajari matematika. Dari kecil mungkin hingga sekarang. Dari 1 tambah 1, dari pengurangan, pembagian, perkalian, hingga saat ini dengan memasukkan rumus-rumus. Nah, teman-teman, tapi kali ini sedikit berbeda loh. Saat ini saya akan menyampaikan materi matematika ekonomi. Nah, matematika ekonomi itu adalah matematika yang ada dalam ilmu ekonomi atau ilmu ekonomi yang menggunakan teori matematika. Nah, teman-teman penasaran kan apa itu ilmu matematika ekonomi? Apa saja sih yang ada dalam matematika ekonomi ini? Penasaran kan? Yuk, kita simak dengan baik ya, teman-teman. Baik, dalam matematika ekonomi, yang pertama materinya ada mengenai konsep dasar matematika. Nah, konsep dasar matematika ini mencakup perbedaan, hubungan teori matematika, model matematika, bilangan nyata. Nah, perbedaan konsep dasar dalam matematika ekonomi itu yaitu perbedaan antara matematika murni dengan matematika ekonomi. Apa sih perbedaannya? Kan matematika, sama-sama perhitungan, sama-sama menggeluti angka-angka. Tapi kok ada bedanya? Apa sih bedanya? Nah, jadi bedanya adalah dengan penggunaan variabelnya. Nah, matematika ekonomi itu variabelnya menggunakan P, C, Q, dan R. Sedangkan matematika murni itu variabelnya menggunakan X, Y, dan Z. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian dalam konsep dasar matematika ekonomi ada hubungan teori matematika ekonomi. Nah, hubungan teorinya itu terdiri dari 4 teori. Ada teori ekonomi, teori matematika, teori ekonometrika, dan teori statistika. Nah, teori ekonomi adalah teori kualitatif, yaitu tidak memberikan angka-angka. Misalnya, jika harga naik, maka permintaan turun. Nah, kemudian ada teori matematika. Teori matematika ini adalah teori yang membuat rumusan teori dalam model matematika. Misalnya, Q sama dengan A min BP. Dan kemudian ada teori ekonometrika. Teori ekonometrika ini adalah teori yang membuat taksiran berapa nilai A dan berapa nilai B dengan menggunakan analisis pasar. Kemudian ada teori statistika. Teori statistika ini adalah teori penyajian data. Misalnya, data untuk membuat taksiran koefisien variabel. Nah, selain tadi di konsep dasar matematika, selain perbedaan, selain hubungan teori, di sini juga ada model matematika. Nah, model matematika adalah penyederhanaan hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Nah, biasanya model matematika ini berbentuk matematika dan berbentuk non-matematika. Apabila berbentuk matematika akan terdiri dari sekumpulan persamaan. Dan persamaan itu terdiri dari variabel, konstanta, koefisien, dan parameter.
Nah, variabel adalah suatu nilai pada masalah tertentu yang nilainya dapat berubah-ubah. Misalnya, P sama dengan 3. Nah, di situ sudah jelas bahwa nilai P adalah 3. Namun pada masalah lain bisa jadi P-nya berubah menjadi 4 atau 5. Nah, kemudian ada konstanta. Konstanta adalah suatu nilai tertentu pada masalah tertentu yang nilainya tidak dapat berubah-ubah. Misalnya, Y sama dengan 2X min 3. Nah, 3 adalah koefisien ya, karena 3 itu adalah bilangan mutlak. Kalau sudah 3, ya sudah 3, tidak bisa berubah menjadi 5 karena sudah hukum alamnya 3, tidak bisa dirubah ya. Kemudian ada koefisien, Nah, koefisien ini adalah suatu angka yang melekat pada suatu variabel. Misalnya 2x, 3y itu 2x. 2-nya itu angka, x-nya itu variabel. Jadi suatu angka yang melekat pada suatu variabel ya. Tadi contohnya 2x, 3y, 4z, 2v, 2q, seperti itu. Kemudian parameter. Parameter adalah suatu nilai tertentu pada masalah tertentu dan bisa menjadi nilai lain pada masalah lainnya. Nah, biasanya parameter ini ditandai dengan huruf abjad awal Arab atau Yunani. Misalnya alfa, beta, gamma, dan lain-lain. Nah, terus kemudian ada bilangan nyata. Bilangan nyata itu terbagi menjadi dua bilangan. Ada bilangan rasional, ada bilangan irasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang angka desimalnya itu berakhiran dengan 0 atau berulang-ulang. Misalnya 1/3 yaitu 1,3333 atau 1/5, 0,5 misalkan seperti itu. Kemudian bilangan irasional. Bilangan irasional ini adalah bilangan yang angka desimalnya tidak berakhiran 0 atau tidak berulang-ulang. Misalnya nilai dari akar 2 itu sama dengan 1,415 misalkan. Terus nilai dari V atau profit misalnya 1,5423 misalkan seperti itu. Nah, kemudian tadi dalam konsep dasar ada perbedaan, ada hubungan teori, ada model matematika, ada bilangan nyata. Tadi bilangan nyata ada dua ya, bilangan rasional, bilangan irasional. Nah, bilangan rasional itu terbagi menjadi dua bilangan. Ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan contohnya 1/2, 1/3, 1/4. Intinya, bilangan pecahan adalah bilangan yang menggunakan per. Kemudian bilangan bulat itu terbagi menjadi 3 bilangan lagi teman-teman. Ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat 0, ada bilangan bulat negatif. Nah, bilangan bulat positif ini contohnya 1, 2, 3, 4, 5, dan lain sebagainya. Kemudian bilangan bulat 0. Bilangan bulat 0 ini adalah bilangan yang tidak memiliki angka, kecuali hanya 0 saja. Nah, kemudian ada bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif ini contohnya seperti negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan negatif seterusnya. Nah, teman-teman, tadi ada perbedaan, hubungan teori, terus ada model matematika, ada bilangan nyata. Nah, di dalam konsep dasar matematika juga ini ada manfaatnya loh. Ada manfaatnya untuk mempelajari matematika. Jadi, apa sih manfaat untuk mempelajari matematika ekonomi ini sebelum kita belajar lebih jauh? Jadi, manfaat belajar matematika ekonomi itu yang pertama yaitu paham teori matematika yang berkaitan dengan ekonomi. Yang kedua, dapat menggunakan teori matematika dan dalam permasalahan ekonomi. Terus dapat menghitung analisis bisnis, membuat ramalan bisnis, dan membuat laporan bisnis. Nah, itu teman-teman materi-materi yang ada dalam konsep dasar matematika. Nah, selanjutnya bab 2. Bab 2 itu ada konsep dan teori himpunan ya teman-teman.
Jadi, konsep himpunan itu adalah suatu konsep yang mendasar pada ilmu matematika modern dan biasanya disebut juga dengan ilmu ekonomi dan bisnis. Ya, karena dalam hal pembentukan modelnya kita harus menggunakan himpunan atau sekelompok data observasi dari lapangan. Nah, itu konsep himpunan. Sekarang ada definisi himpunan. Definisi himpunan apa sih? Himpunan itu apa sih, teman-teman? Nah, himpunan adalah suatu kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Maksud didefinisikan dengan jelas yaitu benda atau objeknya itu jelas mana anggota A dan mana anggota B. Nah, biasanya himpunan ini penulisannya ditandai dengan huruf kapital, misalkan A, B, C, D, dan objek suatu himpunannya itu ditulis di antara dua kurung kurawal. Misalnya seperti contoh di catatan saya ini ya. Misalnya contohnya A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10, maka di situ dituliskan huruf kapital A sama dengan kurung kurawal 1 sampai 9 seperti itu. Kemudian ada jenis-jenis himpunan. Yang pertama itu ada himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota yang ditandai dengan kurung kurawal saja. Misalnya contoh nih, D sama dengan X. X orang yang tingginya lebih dari 5 meter. Dan F sama dengan X bilangan prima antara 7 dan 11. Nah, pada contoh di atas, adakah saat ini tingginya lebih dari 5M dan bilangan prima antara 7 dan 11. Nah, selain tadi kan jenis ya, jenis himpunan, ada himpunan kosong, sekarang ada himpunan lepas. Himpunan lepas adalah dua himpunan yang tidak mempunyai anggota yang sama. Kemudian ada himpunan tidak saling lepas. Himpunan tidak saling lepas ini adalah dua himpunan yang mempunyai anggota yang sama. Nah, kemudian ada himpunan bagian. Himpunan bagian adalah himpunan B apabila setiap anggota himpunan A juga menjadi anggota himpunan B, dilambangkan dengan A seperti ini ya. A, B seperti itu, dilambangkan dengan itu. Contohnya S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan kemudian A-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. Kemudian C-nya itu 6, 7, 8, 9. Maka himpunan bagiannya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seperti itu. Kemudian selain konsep, selain definisi, selain jenis tadi himpunan ya, ada juga operasi himpunan. Operasi himpunan ini terbagi menjadi 3 operasi. Ada intersection atau irisan dua himpunan, yaitu himpunan semua objek yang menjadi anggota B sekaligus himpunan A, seperti itu. Kemudian ada yang kedua, ini ada union atau gabungan dua himpunan, yaitu himpunan semua objek yang menjadi anggota himpunan A atau menjadi anggota himpunan B. Kemudian ada komplement. Komplement dari himpunan A adalah seluruh anggota dalam himpunan semesta yang tidak ada di himpunan A. Simbolnya A pangkat C. Nah, terus kemudian ada diagram pen. Nah, teman-teman, untuk membuat diagram pennya itu langkah-langkah untuk membuat diagram pen, yaitu yang pertama, daftarkan setiap anggota dari masing-masing himpunan. Ada tentukan anggota himpunan yang dimiliki secara bersama. Tentukan anggota himpunan di tengah yang himpunannya sama. Kemudian buatlah lingkaran sebanyak himpunan yang ada. Lingkaran yang dibuat ditandai dengan nama himpunan, seperti itu. Selanjutnya, lengkapi anggota himpunan yang tertulis. Buatlah segi 4 yang membuat lingkaran itu. Nah, contohnya seperti gambar ini ya, teman-teman. Seperti gambar ini contohnya. Nah, irisan itu, irisan nih, irisan itu intersection. Nah,
irisan ini adalah seperti ini gambarnya, terus gabungan juga seperti ini, dan komplement itu seperti ini. Nah, teman-teman, nah itu adalah materi, konsep, dan teori himpunan dalam matematika ekonomi. Tadi kita sudah membahas 2 bab ya. Tadi yang pertama ada konsep dasar, terus ada konsep himpunan. Nah, yang ketiga ini ada materi fungsi linier. Dalam matematika ekonomi ini ada yang namanya fungsi linier. Apa sih teman-teman fungsi itu? Jadi, fungsi adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan antara satu variabel dengan variabel lain. Nah, suatu fungsi adalah suatu hubungan di mana setiap elemen dari wilayah domain saling berhubungan dengan satu dan hanya satu elemen dari jangkauan atau range. Sebuah fungsi dibentuk oleh beberapa unsur diantaranya variabel, koefisien, konstanta, dan parameter yang telah tadi saya sebutkan ya di konsep dasar matematika. Misalnya, ini contoh persamaannya, misalnya Y sama dengan 5 tambah 0,8X. Nah, Y ini adalah variabel terikat, X ini adalah variabel bebas, dan 0,8 adalah koefisien variabel X, dan 5 adalah konstanta. Sedangkan notasi sebuah fungsi secara umum adalah Y sama dengan Fx. Nah, dalam fungsi linier juga ada sistem koordinat kartesius. Jadi setiap fungsi ini dapat disajikan secara grafik pada bidang sepasang sumbu silang atau sistem koordinat. Seperti itu, seperti yang gambar di sebelah saya ya. Gambarnya seperti itu. Jadi sistem koordinat kartesius ini adalah seperti ini grafik ya. Itu pengertian fungsi. Nah, sekarang fungsi linier. Pengertian fungsi linier. Jadi, fungsi linier adalah fungsi yang paling sederhana karena hanya mempunyai satu variabel bebas dan berpangkat 1 pada variabel bebas tersebut, sehingga sering disebut sebagai fungsi berabjad 1. Bentuk umum persamaan liniernya adalah Y sama dengan A tambah BX. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian ada kemiringan dan titik potong sumbu. Kemiringan dan fungsi linier adalah sama dengan perubahan variabel Y dibagi dengan perubahan variabel X. Kemiringan juga disebut dengan gradien yang dilambangkan dengan huruf M. Nah, ini rumputnya seperti ini ya. Kemiringan sama dengan M sama dengan delta Y per delta X atau Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Jadi jika ada soal, misalnya ada soal persamaan, terus ditanyakannya itu variabel, disuruh cari variabelnya, yang ditanyakan berapa gradien, mohon maaf ya, gradien bukan variabel. Nah, jika ditanyakan berapa gradien dari persamaan tersebut, maka dapat menggunakan rumus delta Y per delta X. Nah, sebagai contoh, Y sama dengan 15 min 2X di sini ya. Kemiringannya adalah negatif 2. Ini berarti bahwa untuk setiap kenaikan 1 unit variabel X akan menurunkan 2 unit variabel Y. Nah, ini adalah garis-garis. Ini adalah bentuk-bentuk ya, bentuk-bentuk kemiringan. Ada kemiringan positif, gambarnya seperti ini. Ada kemiringan negatif, ada kemiringan 0 yang menggambarkan garis horizontal, ada juga kemiringan tak tentu. Nah, untuk menentukan persamaan garis ada beberapa macam. Di antaranya ada metode 2 titik dan metode 1 titik dan 1 kemiringan. Nah, metode 2 titik contohnya nih, diketahui 2 titik A dan B dengan koordinat X1, Y1 dan X2, Y2 dengan rumus Y-1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nih contohnya seperti yang digambar ya. Misalnya diketahui titik A 2,3 dan B 6,5, maka persamaannya adalah Y1 ya tinggal Y. Nah ya,
min 3. 3 ini adalah dari kan A itu A 2,3 nya 2 itu adalah X1, 3 nya juga Y1. Jadi yang dalam titik A itu adalah X1 dan Y1. Seperti itu, tinggal memasukkan aja ya teman-teman. Kemudian ada metode satu titik dan satu kemiringan. Nah, di sini dari sebuah titik A ada X1, Y1 dan satu kemiringan atau M dapat dibentuk sebuah persamaan linier dengan rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1. Diketahui misalnya ini teman-teman ya, contoh soalnya seperti yang lihat nih gambar yang di samping saya ya, yaitu diketahui titik A 2,3 dan kemiringannya M sama dengan 0,5. Nah, A ini adalah X1, A ini adalah X1, Y1, jadi sama dengan 2,3. Nah, X1-nya itu adalah 2, Y1-nya adalah 3. Nah, tinggal dimasukin aja ya teman-teman. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min 3, 3-nya itu kan dari Y1 ya. Terus 0,5-nya itu kan kemiringan M dari soal ya, 0,5. Jadi M-nya 0,5. Terus X-nya tidak diketahui, berarti tinggal ditulis aja X-nya. Min 2, 2-nya itu dari X1, dari persamaan dari tadi dari titik A 2,3, 2 itu adalah X1 ya, tinggal dimasukin rumus aja. Kemudian X dikurangi 2 yaitu min 1, tinggal dimasukin aja, tinggal diituin aja, terus tinggal dipindah ruaskan teman-teman. Nah, kemudian ini dalam fungsi linier ada hubungan dua garis lurus teman-teman. Ada berimpit, ada sejajar, ada berpotongan, dan tegak lurus. Nah, berhimpit adalah dua buah garis yang berhimpit apabila persamaan garisnya satu merupakan kelipatan dari persamaan garis lain. Terus gambarnya ini seperti ini ya teman-teman, seperti yang ada di samping saya ini. Ini garis berhimpit, sejajar, berpotongan, dan tegak lurus. Nah, teman-teman, itu adalah materi yang ada dalam yang ada dalam matematika ekonomi. Itu baru 3 ya. Ada tadi yang pertama ada apa? Ada konsep dasar, ada konsep dan teori himpunan, ada fungsi linier, dan yang terakhir ini yang keempat, yang terakhir ada sistem persamaan linier. Nah, apa sih sistem persamaan linier ini? Adalah persamaan linier atau variabel adalah kalimat terbuka yang menyatakan hubungan sama dengan dan hanya memiliki satu variabel berpangkat 1. Bentuk umum persamaan linier satu variabel adalah AX tambah B sama dengan C, dengan A, B, C, ER, dan A tidak sama dengan 0. Nah, persamaan linier dua variabel adalah persamaan yang mengandung dua variabel dengan pangkat masing-masing sama dengan 1. Bentuk umum persamaan dua variabel adalah AX tambah BY sama dengan C, dengan A, B, C, ER, dan A tidak sama dengan 0, B sama dengan 0. Gitu ya teman-teman. Kemudian di sini ada sistem persamaan linier dua variabel ya. Kita akan bahas di sini sistem persamaan dua linier variabel. Nah, pasangan dua persamaan linier dua variabel atau lebih ini ekuivalen dengan bentuk umum AX tambah BY sama dengan P, CX tambah DY sama dengan Q. Dengan penyelesaiannya simultan atau serentak terpenuhi oleh pasangan terurut X0, Y0 dinamakan sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV. Nah, metode penyelesaiannya ini ada 3 metode teman-teman. Ada metode grafik, ada metode substitusi, ada metode eliminasi.
Nah, metode grafik adalah metode penyelesaian persamaan linier dua variabel yang dilakukan dengan cara menggambar grafik dari kedua persamaan tersebut yang kemudian menentukan titik potongnya. Nah, misalnya di sini ada contoh misalkan Y sama dengan 2X min 1, terus ada persamaan Y sama dengan min X tambah 5. Nah, solusi dari sistem ini adalah himpunan pasangan terurut yang merupakan solusi dari kedua persamaan. Nah, untuk menentukan titik potongnya itu bisa menggunakan perumpamaan seperti jika P sama dengan 0, maka Q-nya berapa? Terus Q-nya itu misalkan Q sama dengan 0, P-nya itu berapa? Dengan bisa juga seperti itu dan juga menghitung dengan perumpamaan seperti itu. Nanti tinggal dipindah ruaskan. Nah, sehingga garis grafik menunjukkan himpunan penyelesaian dari masing-masing persamaan dalam sistem. Oleh karena itu, perpotongan dua garis adalah gambar dari penyelesaian sistem. Solusi dari sistem adalah 2,3. Nah, di sini ada gambar grafiknya seperti itu ya, teman-teman. Kemudian, selanjutnya ada metode substitusi. Metode substitusi ini adalah metode penyelesaian SPLDP dengan cara menggantikan satu variabel dengan variabel dari persamaan yang lain. Nah, caranya, langkah-langkahnya ini seperti ini. Pilih salah satu persamaan yang paling sederhana, kemudian nyatakan X sebagai fungsi Y atau Y sebagai fungsi X. Kemudian substitusikan X atau Y pada langkah 1 ke persamaan yang lainnya. Misalnya nih, dengan contoh ya, 3X min 2Y sama dengan 7 dan 2X tambah 4Y sama dengan 10. Nah, misalkan kita memilih misalkan variabel X dipilih pada persamaan 2, maka akan menjadi contoh yang seperti di samping saya ini ya. Nah, kan persamaan yang kedua itu adalah 2X tambah 4Y sama dengan 10. Tinggal disubstitusikan. Misalkan kita akan mencari X ya di sini. Jadi 2X-nya tetap di sini, kita pindah ruaskan yang 4Y-nya. Jadi 10, 4Y pindah ruas jadi negatif 4Y. Jadi nanti persamaannya 2X sama dengan 10 min 4Y. Kemudian untuk menghilangkan X-nya itu yaitu dibagi dengan 2. Nantinya jadi X-nya tetap X, kemudian 2-nya dipindah ruaskan di sini dibagi ya. Jadi 10 dibagi 2, 2 itu dari 2X ya. 10 bagi 2 min 4Y bagi 2, kan 10 bagi 2 itu 5. Terus 4Y dibagi negatif 4Y dibagi 2 itu negatif 2. Karena negatif dibagi positif maka negatif. Nah, seperti itu. Itu sudah ketemu nilai X-nya sama dengan 5 min 2Y. Kemudian substitusikan Y sama dengan 1 ke dalam salah satu persamaan awal. Misalnya persamaan 2. Misalnya X tadi ya, persamaan 2 itu nilainya X sama dengan 5 min 2Y sama dengan 3. Nah, Y-nya itu tadi 1 ya, tinggal dimasukin aja. Y-nya itu diganti jadi 1, jadi 5 kurangi 2 kali 1 itu hasilnya 3. Seperti itu. Maka nilai dari X-nya itu nilai dari X itu adalah 3 dan nilai dari Y-nya itu adalah 1. Begitulah metode substitusi. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir ada metode eliminasi. Metode eliminasi ini adalah metode penyelesaian SPLDP atau sistem persamaan linier dua variabel dengan cara menghilangkan salah satu variabel. Nah, misalnya di sini ya, carilah nilai dari variabel X dan Y yang dapat memenuhi kedua persamaan berikut. Nah, persamaannya ini seperti yang digambar, yaitu 3X min 2Y sama dengan 7. Terus ada 2X tambah 4Y sama dengan 10. Nah, penyelesaiannya itu yaitu eliminasi, yaitu dengan gini ya. Tinggal ditulis lagi dua persamaannya.
3x min 2y sama dengan 7, 2x tambah 4y sama dengan 10. Nanti tinggal dikalikan, misalnya dibalik nih untuk untuk mengetahui nilai x. Ya kita ambilnya dari x, misalkan dikali yang atas dikali 2, yang bawahnya dikali 1. Nanti jadi bisa dilihat di gambar di samping saya ya. Jadi itu kan 3x min 2y sama dengan 7, 2x tambah 4y sama dengan 10, terus dihalangi oleh garis kali 3 yang bawahnya kali 1. Nah, kita hitung satu-satu. Di sini 3x kali 3 kan 6x. Jadi di sana di 6x. Terus kemudian min 2y dikali 3 yaitu min 4y. Terus 7 dikali 3 yaitu sama dengan 14. Nah, kemudian yang persamaan yang bawahnya sama juga dikalikan. 2x kali 1 2x, 4y dikali 1 4y, 10 kali 1 sama dengan 10. Nanti tinggal dijumlah atau dikurangi. Nah, kan di sini ada angka yang sama ya. Ada angka yang sama 4y dengan 4y. Nah, berhubung yang satunya negatif, yang satunya positif, jadi kita menggunakan tanda plus. Jadi nantinya nilai y-nya akan habis. Jadi nantinya 6 kan 6x tambah 2x yaitu sama dengan 8x. Nah kan negatif 4y ditambah negatif 4y tambah 4y itu kan habis. Jadi udah ya. Jadi y itu sudah tidak ada lagi karena sudah habis. Jadi tinggal tadi 6x tambah 2x itu 8x, dan kemudian 14 ditambah 10 itu 24. Nah, kita untuk mengetahui nilai x-nya itu kita hilangkan dulu angka 8-nya, yaitu dengan cara 24 dibagi 8. 8-nya itu dari tadi ya, dari 8x. Jadi 24 dibagi 8 itu sama dengan 3. Jadi x-nya itu sama dengan 3. Kemudian setelah itu kita substitusikan dengan variabel x. Tadi x-nya 3 ya kan? Nah, kita dengan menggunakan persamaan yang pertama. Ada 3x min 2y sama dengan 7. Nah, x-nya itu diganti dengan 3. Jadi 3 kali 3 sama dengan 2y. 2 kali 3 min 2y sama dengan 7. Kan 3 kali 3 9. 2y-nya tetap jadi negatif 2y sama dengan 7. Terus ini kan untuk mengetahui nilai y ya teman-teman. Untuk mengetahui nilai y, jadi seperti tadi diituin dulu, dipindah ruaskan seperti yang metode substitusi yang tadi saya jelaskan. Jadi negatif 2y-nya tetap di sini, terus kemudian 9-nya pindah ruas, tadinya positif jadi negatif. Jadi nantinya akan memunculkan persamaan negatif 2y sama dengan 7 min 9. Nah, 7 dikurangi 9 kan negatif 2. Tadi y-nya juga negatif 2y. Nah, kita untuk mengetahui nilai y-nya itu kita dengan cara tadi hasil dari 7 min 9 kan negatif 2. Nah, dibagi dengan nilai dari 2y yaitu negatif 2. Y-nya jadi tetap di sini. Negatif 2 dibagi negatif 2 yaitu 1. Jadi y-nya itu 1. Jadi dapat disimpulkan jadi hasil dari hasil dari persamaannya itu adalah x-nya 3, y-nya sama dengan 1. Seperti itu teman-teman ya. Baik, alhamdulillah materi demi materi telah tersampaikan dan mind mapping yang telah saya buat sudah saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman. Sekian mungkin presentasi dari saya, presentasi dari mind mapping yang telah saya buat. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Baik teman-teman, dadah.